wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ikhwani, akhawati, bapak, ibu, para hadirin hadirat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat silaturahim, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan pemimpin tertinggi kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Ikhwani, akhwati, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk bergabung dalam jamaah dakwah. Mereka yang berada dalam jamaah dakwah ini bukan manusia sembarangan. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Dakwah adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang pernah dijalankan dan diemban oleh orang yang sangat mulia, yaitu para nabi dan rasul. Kita sekarang berada pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan juga disebut bulan dakwah. Syahrul tarbiyah wa dakwah, bulan tarbiyah dan bulan dakwah. Di bulan ini kita melihat geliat dakwah di mana-mana melebihi di bulan-bulan lainnya. Dakwah dalam arti tabligh umpamanya kita lihat di mana-mana, dari kuliah 7 menit, ada pelaksanaan salat tarawih, ada lagi kuliah subuh, kemudian kajian-kajian lain. Tak terkecuali acara-acara di televisi, terlepas daripada apa motifnya, tapi kita lihat juga banyak program-program, acara-acara yang tampaknya sangat baik dan sangat positif, dan itu tidak bisa kita pungkiri merupakan salah satu fenomena daripada geliat dakwah di bulan Ramadan. Bapak dan ibu, ikhwani akhwati hamba Allah rahimahullah, substansi daripada dakwah adalah memperbanyak jumlah orang-orang yang saleh, memperbesar komunitas para sholihin, memperluas gerak kebaikan, memperkecil wilayah orang-orang yang tidak baik, menyedikitkan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai al-ashrar atau al-fujjar, orang-orang yang memiliki perilaku yang tidak baik.
sekilas memang pekerjaan seperti ini ringan atau mudah. Namun dalam praktek di lapangan, pada faktanya usaha untuk memperbanyak jumlah orang-orang yang saleh, menyedikitkan atau mengurangi jumlah orang-orang yang tidak saleh, itu bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itulah, ikhwani akhwati hamba Allah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat ini. Di dalam dakwah kita mengenal ada istilah kalimat tauhid dan tauhidul kalimat. Kalimat tauhid dan tauhidul kalimat. Kalimat tauhid, tauhid kalimat. Dua kata yang dibalik-balik. Kalimat tauhid, tauhid kalimat. Apa artinya? Yang pertama, kalimat tauhid atau kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Ini adalah dasar kita dalam bekerja, dasar kita dalam beramal, dasar kita dalam berdakwah. Maksudnya adalah orientasi kita adalah kalimat tauhid dalam berdakwah. Orientasi kita adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Orientasi dakwah kita adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam beberapa ayat tentang makna ini. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Kemudian dalam surat An-Nahl juga Allah jelaskan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Prinsip ini harus kita pegang dengan baik agar kita tidak salah orientasi dalam berdakwah, agar kita tidak salah tujuan dalam berdakwah. Dakwah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdakwah kepada individu tertentu. Kita tidak berdakwah kepada kelompok tertentu. Kita tidak berdakwah kepada golongan tertentu. Kita tidak berdakwah kepada orpol tertentu. Kita tidak berdakwah kepada ormas tertentu. Adapun jamaah dakwah, apapun namanya, apakah orpol atau ormas, itu bukan tujuan kita. Itu adalah sarana kita saja. Sarana kita dalam berdakwah. Supaya tidak tumbuh dalam diri kita sifat hizbiyah yang dicela oleh Al-Quran. Supaya tidak tumbuh dalam diri kita sifat fanatisme golongan, fanatisme kelompok, kultus individu dan lain-lain yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah kalimat tauhid, harus menjadi orientasi dakwah kita. Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna. Allah adalah tujuan kita, Rasul adalah teladan kita, Al-Quran adalah undang-undang kita, jihad fi sabilillah adalah jalan kita, mati di jalan Allah adalah cita-cita kita tertinggi. Dan itu semua tidak akan mungkin tercapai kalau kita salah dalam
berorientasi atau bertujuan dalam menjalankan dakwah ini. Kemudian yang kedua adalah tauhidul kalimah. Yang pertama kalimat tauhid, yang kedua tauhidul kalimah. Apa maknanya? Tauhid itu artinya menyatukan. Kalimah menyatukan kata. Apa yang dimaksud dengan menyatukan kata? Menyatukan kata artinya kita menyamakan tujuan, menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan orientasi. Ini adalah tauhidul kalimah. Organisasi boleh berbeda, tapi tujuan tetap sama. Kelompok boleh berbeda apapun namanya, tapi tujuan kita tetap sama. Tujuan adalah kalimat tauhid. Ini yang dimaksud dengan tauhidul kalimah. Kita boleh saja berbeda pendapat dalam banyak hal, karena menyatukan pendapat itu merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi persepsi kita, tujuan kita, visi kita tetap harus sama. Dakwah kepada kalimat tauhid. Bapak dan Ibu, ikhwani akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua pilar penting yang harus kita pahami dengan baik dalam menjalankan aktivitas dakwah. Oleh karena itulah, untuk bisa menjalankan atau memahami prinsip ini, tampaknya tidak setiap orang dapat memahaminya, tidak setiap orang dapat menerimanya. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Banna dalam risalah pergerakan membagi manusia menjadi 4 dalam bab dakwah. Yang pilarnya adalah kalimat tauhid, kemudian yang kedua adalah tauhidul kalimah. Yang pertama kata beliau, tapi dalam arti bahasa, mukmin itu artinya orang yang percaya. Orang yang percaya dengan tujuan dakwah kita, dengan visi dakwah kita, dengan orientasi dakwah kita ajak untuk bergabung. Siapapun dia, apapun latar belakangnya. Tujuannya satu, mari kita bersama-sama bekerja untuk memperbanyak jumlah orang-orang soleh. Mari kita bekerja sama, berusaha untuk memperbesar komunitas para solehin dan memperkecil jumlah orang-orang yang tidak punya perilaku seperti itu. Mukmin, orang yang percaya. Tentu saja kepercayaan tidak timbul begitu saja. Perlu kita buktikan. Apalah artinya kita berkoar-koar, apalah artinya banyak slogan yang kita ucapkan kalau kita tidak buktikan dengan bukti yang nyata dalam perilaku kita, dengan kerja kita, dengan tindakan kita, dengan akhlak dan seterusnya yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah orang yang ragu-ragu. Dalam bahasa Al-Banna, mutaraddid, orang yang ragu-ragu dengan kita, ragu-ragu dengan tujuan kita. Mereka tahu dengan kita, tetapi mereka tidak terlalu yakin. Mereka ragu dengan tujuan kita, dengan visi kita, dengan orientasi kita. Orang yang ragu-ragu, seseorang itu tidak
bisa ragu-ragu atau tidak mungkin ragu-ragu, kecuali mereka pertama punya pengetahuan, cuma pengetahuannya tidak utuh, pengetahuannya tidak banyak. Orang seperti ini perlu banyak kita berikan informasi, kita berikan pengetahuan. Nah, terhadap orang-orang yang ragu-ragu, tentu orang yang ragu-ragu tidak boleh kita tinggalkan, akan tetapi kita dekati, kita jelaskan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita buktikan dengan kerja kita, dengan usaha kita, tindakan kita yang konkret, yang terlihat. Qul wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kalian lakukan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang disebut dengan naf'i. Naf'i ini apa? Naf'i itu adalah orang yang hanya memikirkan manfaat. Kaum pragmatis, materialistis. Dia tidak mau bekerja kecuali kalau dia lihat ada manfaatnya secara materi, bukan manfaat secara ukhrawi, tetapi manfaat secara materi duniawi. Kalau dia bekerja, apa yang dia dapatkan secara materi, secara duniawi. Kalau dia melakukan sesuatu, kalau kita ajak untuk bekerja, berbuat, melakukan suatu pekerjaan, dia akan bertanya, apa untungnya secara materi saya ikut kegiatan ini. Untuk orang seperti ini kita sampaikan bahwa kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari apa yang kita lakukan. Yang kita harapkan adalah jauh lebih banyak dan lebih besar daripada sekedar materi duniawi yang mungkin tampak oleh sekelompok orang atau sebagian orang jumlahnya banyak atau nilainya besar. Terhadap orang-orang yang punya pikiran pragmatis, materialistis, tentu kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada mereka. Silahkan kalian cari jamaah lain, golongan lain, kelompok lain, organisasi lain yang bisa memberikan materi yang banyak kepada kalian. Adapun kami, kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas semua apa yang kita lakukan. Prinsip kita adalah sundukuna duyubuna, seperti yang disebutkan oleh ketua tadi. Kemudian yang keempat, kita berapa menit lagi? 15 menit. Ikhwan ya akhwati fillah, hamba Allah rahimakumullah. Kemudian yang keempat ini adalah yang pertama tadi apa tadi? Mukmin. Yang kedua mutaraddid, yang ketiga naf'i, dan yang keempat adalah mutahamil. Mutahamil itu adalah orang yang senantiasa memakai kacamata hitam. Kemana-mana kacamata yang digunakannya adalah kacamata hitam. Sehingga ketika kacamata hitam yang dipakai, apapun yang terlihat berwarna hitam. Walaupun putih bersih, juga yang tampak olehnya adalah warna hitam. Karena prinsip dasarnya sudah salah. Dia pakai kacamata, kacamatanya hitam. Orang yang senantiasa berburuk sangka dengan kita. Dan orang seperti ini senantiasa ada, dimanapun dan kapanpun senantiasa ada orang yang berburuk sangka kepada sesama manusia. Orang yang seperti ini tidak ada cara lain bagi kita kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dengan tentu saja kita tetap tidak putus asa untuk senantiasa berdakwah. Kita tahu ya, itu dakwah banyak rintangan, halangan, cobaan, ujian,
baik segala macam yang kita hadapi, termasuk usaha-usaha orang-orang yang senantiasa berusaha untuk, dalam bahasa Al-Quran disebut yudfi'una nurallahi biafwahihim, mereka senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Jadi orang-orang yang memakai kacamata hitam ini adalah orang-orang yang tidak punya niat baik atau etikat baik. Tapi kita tetap mencintai mereka, kita tidak boleh meninggalkan mereka atau tetap mereka adalah menjadi objek dakwah kita. Ikhwani akhwati fillah, hamba Allah rahimakumullah. Nah, itulah beberapa jenis manusia yang akan kita temui dalam jamaah kita, jamaah dakwah, jamaah yang sangat mulia, tugas yang sangat mulia, tugas yang pernah diemban oleh para nabi dan rasul. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa langgeng dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memilih kita untuk hidup bersama dakwah, hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang sangat baik dan sangat mulia yang mengantarkan kita kepada surga keabadian. Ikhwani akhwati billah, demikian sedikit apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi